kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terukur, agar kita berbahagia dari dunia sampai ke alam kubur. Salawat bermartabat salam kepada regulasi Islam sedunia yang berpangkat Rasulullah dan bertitel Habibullah. Man huwa, tak lain dan tak bukan ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah hati Siti Aminah, istri tercinta Siti Khadijah, yang lahir di tengah-tengah zaman jahiliyah, yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Dan penghormatan kepada sahabat beliau sekalian yang telah seia, sekata, seayun, selangkah demi menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, di atas permukaan bumi ini. Kata-kata penghormatan saya yang mulia kepada Abang selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah yang telah mengajari kami dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, yang saya hormati Dewan Juri yang telah menilai kami dari awal hingga akhir, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tengku Protokol yang telah mencabut nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk mengupaskan satu tema syarahan pidato yang berjudul Generasi Muda Adalah Akar Kehidupan. Kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan kehidupan romantika yang sangat indah. Sehingga pada masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, kulit wajah mengkilat walaupun sedikit berjerawat. Tidak perlu khawatir, masih banyak obat-obat yang dijual di toko terdekat. Pemuda laksana bara api yang berkobar, pemuda juga melambangkan semangat yang tidak pernah redup, kekuatan yang tidak pernah luntur, bahkan keberanian yang tidak pernah hancur. Dengan demikian, pantas bila pemuda menjadi salah satu penentu maju mundurnya sebuah negara. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda menjadi tulang punggung sebuah negara, penerus estafet masa depan bangsa. Wahai saudara-saudaraku sekalian yang imannya tidak setipis kulit bawang. Oleh karena itu, baik buruknya akhlak pemuda tergantung kepada pendidikan, bimbingan, dan arahan kedua orang tua. Pemuda merupakan amanat dari Allah bagi orang tuanya. Jadi sebagai orang tua sudah berkewajiban untuk membimbing dan menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang pertama sekali diberikan oleh orang tua adalah dengan cara menanamkan ketauhidan dan keimanan, mendidik dengan budi pekerti yang luhur, serta membekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup sebagai bekal untuk melalui kehidupan dunia dan akhirat. Apabila pemuda tidak dipayungi dengan iman yang kuat dan akidah yang mantap, serta ilmu pengetahuan yang lengkap, maka termasuklah kepada pemuda yang rusak moral. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman, lemah akidah, dan lemah ilmu pengetahuan. Maka terjerumuslah ke dalam kehancuran yang dapat menghancurkan tatanan hidup bangsa dan negara. Ibu-ibu dan bapak-bapak
suatu negara. Dan jika generasi mudanya buruk, maka terpuruklah suatu negara. Jadi peran orang tua sungguh sangat diperlukan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Yang artinya, setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini adalah fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, seorang Nasrani, dan seorang Majusi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari hadis tersebut jelas bahwa setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini adalah suci, diibaratkan kertas putih. Jika kertas putih itu dicoret dengan coretan merah, maka merahlah yang akan mereka petik. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, marilah sama-sama kita mendidik generasi muda agar menjadi generasi muda yang baik dan beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim dzurriyyatan dhi'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan, maka hendaklah mereka bertakwa dan berbicara yang baik. Kaum muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammad yang semakin dekat hari kiamat, dari ayat tersebut jelas bahwa Allah menghendaki agar kita jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Yang dimaksud di sini bukan hanya lemah fisik saja, tetapi lemah iman, lemah akidah, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup. Dan yang paling ditakutkan adalah lemahnya akhlak. Jika kelemahan itu melekat pada pemuda, maka kita semua yakin mereka bukanlah pelopor pembangun, melainkan virus pembangun, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan bagi masa depan bangsa. Maka kita harus berusaha mensejahterakan mereka dengan cara mengadakan perencanaan segala bidang yang berhubungan dengan kesejahteraan generasi muda, karena mereka merupakan akar kehidupan. Dengan demikian, maka pemuda dapat mewujudkan masyarakat yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hadirin dan hadirat, calon-calon penduduk akhirat, alangkah sedihnya yang kita saksikan sekarang ini melalui media massa atau televisi. Para pemuda telah tergiur dengan keadaan yang tidak menentu, yang perempuan asik memamerkan auratnya, main TikTok, berjoget dengan pakaian ketat bagaikan ulat dalam kepanasan, dan pacaran katanya hebat. Yang laki-laki sibuk main game, nongkrong sana sini. Ketika tiba waktu salat, azan berkumandang di seluruh pelosok bumi. Tak heran jika banyak masjid yang kita lihat sepi. Pergaulan laki-laki dan perempuan tidak ada batasan lagi. Karena ini banyak di antara siswi-siswi yang gigit jari, perut telah berisi tanpa dinikahi, lahir bayi tanpa didampingi suami. Naudzubillah summa naudzubillah. Dari syarahan pidato saya tadi
dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, generasi muda adalah akar kehidupan. Jadi pemuda adalah tongkat estafet kepemimpinan generasi tua. Yang kedua, maju mundurnya, baik buruknya suatu negara ada di tangan generasi muda. Jika generasi mudanya baik, insya Allah baiklah negara kita. Dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, baik buruknya akhlak pemuda tergantung kepada pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah sama-sama kita wujudkan generasi muda yang berakhlak mulia. Kita payungi mereka dengan iman yang kuat dan akidah yang mantap. Dan saya harapkan kita sebagai generasi muda agar menjadi generasi muda yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maklumlah lidah tiada bertulang, tak luput dari kesalahan. Saya akhiri, qadarallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang berturun tadi atas nama Aisyah Zakiyatun Nisa yang beralamatkan Desa